Momen langka di Chiang Rai, di rumah saya yang di Chiang Rai ini saya kedatangan orang Indonesia. Momen ini sangat spesial, kenapa yang datang tamunya nggak kaleng-kaleng. Oke, selamat malam. Nah, ini momen langka di Chiang Rai, di rumah saya yang di Chiang Rai ini saya kedatangan orang Indonesia. Orang Indonesia di Chiang Rai itu hampir nggak ada. Ini satu momen, dan memang momen ini sangat spesial, kenapa yang datang tamunya nggak kaleng-kaleng, ini langsung sama Om Daeng ini, dan adminnya siapa namanya, Mas? Sun. Nama Mas Sun Cium. Nah, oke, kalian banyak banget yang nge-tag saya di postingannya Om Daeng, baik yang ada di TikTok kemudian di Instagram. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa berjumpa di sini. Nah, gimana Mas? Thailand gimana? Thailand gokil lah. Gokil ya. Total udah berapa hari sampai hari ini Di Thailand ya? Thailand kita mungkin sudah 3 mingguan lah ya. Iya. Kita Udah 3 minggu. kemarin sempat tertahan di border masuk Thailand. Minggu lebih lah di sana. Ya, kan? Ada ceritain dong kenapa bisa tertahan nih? Udah kemarin tuh ada, pas kita masuk itu ada regulasi barunya Thailand. Yang sebelumnya itu nggak ada. Kalau biasanya kalau kita rider overland Indonesia yang lewat sana itu tinggal ngasih STNK doang sama paspor, udah selesai. Keluarlah permitnya tuh. Tapi untuk sekarang mereka tuh punya aturan baru, kita harus pakai rekomendasi dari konsulatnya Thailand. Dan itu harus lewat agent. Berarti kita harus pakai agensi untuk bisa dapat permit dari konsulatnya. Itu biayanya juga lumayan. Rata-rata teman itu mulai dari 4 juta sampai 9 juta. Itu termasuk dalam kategori asuransi atau bukan? Cuman tidak. Permit masuk aja. Permit masuk aja. Luar biasa. Itulah. Dan itu di sana harus nunggu ya, stay gitu. Akhirnya menunggu karena sebelumnya kan saya nggak tahu, seharusnya sebelum masuk saya sudah urus. Jadi saya pas lewat itu tinggal lewat aja karena udah jadi. Nah, saya udah di perbatasan, baru dikasih tahu pas udah di customnya mereka, udah di bordernya Thailand. Dikasih tahu bahwa harus ada izin dan lain-lain. Aduh, akhirnya saya menunggu di situ lah di border. 12 hari. 12 hari. Gokil pokoknya. 12 hari luar biasa. Nah, 12 hari itu berarti kan istilahnya proses sampai agensi mendapatkan permitnya itu sampai 12 hari. Sebenarnya nggak selama itu sih sebenarnya. Cuman pas kita ngurus itu banyak hari libur, bertepatan hari raya juga, terus hari apanya ratu lah, kayak gitu-gitulah. Jadi akhirnya tertunda sampai 12 hari. Istilahnya ketemu tanggal merah nggak jadi lagi, ketemu tanggal merah nggak jadi lagi. 2 minggu lama banget itu Mas. Lumayan. Wah, luar biasa. Nah, kemarin kita lihat-lihat itu kan sampean juga ketemu sama beberapa orang Indonesia yang sama melakukan perjalanan internasional. Ada mulai dari jalan kaki. Jalan kaki ada. Naik sepeda, mobil. Ceritain dong, ceritain. Jadi kita ketemuin memang kita nggak ada janjian, memang ketemunya di jalan kita. Pertama naik yang jalan kaki tuh ada Busku itu sama anaknya kemarin. Kita ketemu di Hatnyai. Oke. Nah, dan kedua Patorik ini saya ketemunya di batas sebenarnya. Di kita waktu sambil menunggu permit keluar itu kan saya udah masuk Thailand. Cuman belum resmi motor saya untuk berkendara di Thailand. Cuman sayanya udah di Thailand. Jadi di batas itu, di sampingnya tempat kita menginap itu ketemu ngelihat Pak Torik lagi istirahat. Nah, dia bilang, ada orang Indonesia naik motor, naik sepeda di samping lagi istirahat, pakai bendera Indonesia. Saya liatin, iya benar. Samperin ketemu. Nginap sebenarnya, cuman beliau mau lanjut. Jadi akhirnya lanjut. Berapa hari kemudian saya akhirnya sudah bisa jalan, ketemu lagi di jalan. Ketemu dia lagi sakit. Akhirnya ketemu lagi di situ. Kalau Ridwan Hanif memang kita udah lama kontak-kontakan mulai dari Malaysia, tapi memang nggak ketemu aja di Malaysia, ketemunya di Thailand. Ketemulah kita 4 ini di situ. Jadi memang kalau sama Ridwan Hanif ini memang ada janjian, tapi
Pak Torik sama Gus ini nggak ada sama sekali. Kebetulan tiba-tiba ketemu di jalan. Ya, itulah seperti itulah ceritanya. Nah, oke. Kalau ini kan rencana mau lewat Laos berarti kan? Ya. Mau Laos, terus dari Laos itu ke China. Nah, China terus lanjutnya ke China, Kazakhstan. Ini sesuai dengan planning kita awal. Planning awal, planning awal. Jadi keluarnya dari China, keluarnya Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Habis itu masuk Iran. Nah, cuman untuk sekarang kan lagi perang ini. Nah, ini menarik nih. Nah, itu dia. Kita juga sempat, kok pas di jalan kok ono musibah kayak gini. Iya. Jadi kita putar otak karena ini perjalanannya menuju Iran itu kan masih 3 sampai 4 bulanan kan. Masih lama. Masih berharap perangnya udah selesai. Semoga gitu. Kalau enggak, antisipasinya ya kita agak muter ke Eropa dikit lewat Turki mungkin. Masih kita pertimbangkan, ada juga yang nyarankan ya dikirim aja langsung Dubai dan lain-lain. Tapi kita masih pertimbangkan, kita sambil jalan dulu, sambil berdoa semoga pokoknya semuanya kita pasti berdoa tidak ada namanya perang lagi, karena perang itu kan nggak ada yang baiknya lah ya, nggak ada baiknya lah. Mau siapapun itu namanya perang pasti ada korbannya dan itu nggak ada untungnya sama sekali. Semoga ketika Bang Daeng dan Mas Sun ini waktunya lewat Iran sudah tidak terjadi perang. Amin. Jadi lancar ya. Semoga aja. Nah, kalau nggak ada memang ya mau nggak mau muter lah ya. Muter lagi. Separuhnya dunia kita lewati nanti. Luar biasa. Nah, oke. Aku ada satu pertanyaan ya. Ini paling satu pertanyaan ini yang kepengennya nggak cuma aku tok nih. Pasti hampir semua orang Indonesia dan yang ngikuti sama Mas Daeng pasti tanya. Sebenarnya kira-kira nih bakal menghabiskan waktu berapa lama untuk sampai ke tujuan, dan yang kedua kira-kira habis dana berapa? Ini perkiraan sesuai hitung-hitungan kita aja ya. Tapi mungkin bisa lebih atau bisa kurang dari itu. Jadi kalau hitung-hitungan kita harapannya kurang. Semoga dari Indonesia itu, jadi rencananya memang perjalanan ini selama 8 bulan karena sebenarnya kalau terus-terus jalan itu mungkin kurang dari itu, bisa 5 bulan udah nyampe sih harusnya ya. Cuman kalau kita emang kan sukanya jalan dan sukanya sambil explore, dan kita memang agak santai jalannya, jadi banyak singgah-singgah lah gitu. The goal is the journey, not the destination lah gitu. Jadi perkiraan kita mungkin makan waktu sampai 8 bulan. Desember lah nyampe ya. Sebelum ganti tahun seharusnya udah nyampe Mekah. Semoga aja. Dan untuk biayanya itu prediksi kita aja. Itu di antara 250 sampai 300-an. 250 sampai 300. Semoga nggak lebih. Oke, untuk biaya yang udah dihabiskan sampai sekarang ini Mas, udah kira-kira udah sampai hari ini lah, kalau kita udah stay di Thailand berarti kan total udah 3 minggu ya. Nah, itu udah dari awal berangkat sebenarnya lumayan banyak walaupun ini masih 2 negara. Ini lumayan banyak karena apa namanya itu? Karena pengurusan berkas-berkas, lain penyeberangan dan lain-lain. Jadi sampai sini tuh kita sudah 100-an lah. 3 digit. Udah 3 digit. Itu karena ada surprise kayak tadi, Mas. Dan ada biaya-biaya tak terduga gitu lah. Surprise. Seperti itu. Luar biasa. Masih 2 negara loh padahal. Gokil. Masih 2 negara udah habis 100 juta. Nah, mungkin ini yang ada satu hal yang di luar biker, mungkin ada yang nonton di sini ada di luar biker. Banyak orang yang mengira itu kalau misalkan kita naik motor ke suatu tempat itu akan menghabiskan biaya yang lebih murah. Itu pasti pikiran kita anggap orang awam kebanyakan seperti itu, tapi pada kenyataannya ternyata enggak seperti itu ya, Mas. Jadi jangan salah sangka ya. Banyak yang salah sangka seperti itu ya. Iya, betul. Bang Daya bilang pikir kita naik motor ini mungkin mengeluarkan biaya lebih murah daripada mungkin langsung naik pesawat dan lain. Padahal sebenarnya enggak. Mungkin ya itu tadi yang saya sampaikan, 10 kali lipat lebih, 15 kali lipat akan menghabiskan biaya lebih besar.
Waktu. Ya, kenapa kita pilih jalur ini? Kan pertanyaannya jadi gitu Ya, kan. betul. Kok lebih mahal ya? Kenapa enggak lebih naik pesawat aja? Ya, karena memang itu hobi kita sebenarnya. Memang nyari journey-nya, bukan destination gitu. Kalau destination beli pesawat aja langsung. Lebih lama dan lain, lebih cepat ya. Kan nggak buru-buru kan? Betul. Buru ya kami naik pesawat ya. Iya betul. Lebih murah pasti. Nah itu karena memang banyak sekali di luar sana, saya yakin itu yang beranggapan. Karena ya orang Indonesia yang keliling dunia kan sebenarnya bukan 1-2 orang ya. Banyak loh. Udah kalau nggak salah inget itu dari zamannya Mas Stephen Langitan, kalau itu dari zaman kita kan. Ada yang lebih lama lagi, Kang JJ, Milo Aero. Nah itu mereka banyak orang yang ngira, nggak punya duit apa ya, masa mau pergi ke sini ke sini pakai motor. Padahal tujuan utamanya itu bukan itu. Karena kalau misalkan nyari ngirit, percayalah naik pesawat itu lebih ngirit daripada naik motor. Dan lebih cepat lagi. Ngirit duit, ngirit waktu. Nah, dan pasti masalah ini satu ini, ini kalau kita perjalanan, kita ngomongin orang yang suka touring lah ya. Orang yang suka touring itu kan pasti ada mental di situ yang kuat enggaknya. Nah, dari Mas Dang ini perjalanan dari Indonesia sampai ke sini ke Chiang Rai itu kan hujan, panas gitu. Nah badai dan semuanya. Nah, bagaimana menjaga mental untuk harus tetap lanjut terus? Pasti mungkin ada satu titik nggak sampean di satu titik kayaknya balik aja deh. Pernah nggak ada lintasan pikiran kayak gitu? Jadi sejauh ini karena saya dulu trainingnya itu kan keliling Indonesia ya. Saya itu keliling Indonesia totalnya 3 tahun. 3 tahun. 1 tahun full, yang nggak pulang itu 1 tahun full keliling Indonesia. Putaran kedua 2 tahun. Jadi totalnya 3 tahun. Untungnya saya itu udah pernah keliling Indonesia. Jadi kalau kita sudah keliling Indonesia, yakin dan percaya. Kalau keliling ASEAN aja, kalau sampai di sini, kita menganggap ini ringan. Oh, serius. Ini menarik ini. Serius. Kenapa bisa lebih bisa Asia lebih ringan daripada keliling Indonesia? Oh ya. Ceritain Mas Owen. Karena Indonesia itu komplit, lengkap lah kalau kita motor Indonesia itu. Medannya ya cuacanya orang-orangnya seperti apa jadi kita sudah terlatih dengan hal seperti itu. Apalagi kalau di sini kalau masalah jalanan lain, waduh ini dibandingkan medan-medannya kita di Indonesia, ini menurutku belum berapa persen. Level easy. Nah itu dia. Jadi saya anggap kalau yang sudah pernah keliling Indonesia lulus bisa lulus masuk ASEAN itu, lolos ke negara lain, lolos papanya, kecuali udah ke Asia Tengah ya. Ada beda. Beda lagi. Tantangannya mungkin di situ. Kalau secara mental mungkin kita udah teruji. Kalau dibilang titik jenuhnya sampai sekarang ini alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau dibilang tantangannya tentunya berbeda. Tantangannya mungkin itu bukan dari segi medannya dan lain, karena penyesuaian. Karena banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan di Indonesia, kita dapatkan di negaranya orang. Itu tantangan baru sih menurut saya. Dan itu shock culture. Itulah. Setiap negara pasti beda-beda. Betul. Itu aja sih. Ini menyambung dari pernyataan tadi itu banyak dari penonton saya itu selalu nanya ketika saya sepil jalanan di Thailand. Kalau malam gimana? Karena banyak dari orang Indonesia itu ketika jalanan sepi dan itu pasti dikonekkan atau dihubungkan dengan namanya perbegalan atau kelitih dan lain sebagainya gitu. Nah, sejauh ini dari sampean berangkat mulai masuk ke Malaysia sampai ini, apakah pernah menemukan hal seperti itu? Di Malaysia Thailand nggak ada lah kayak gitu. Saya malah sering malam keluyuran kayak akamsi lah ya. Aman aja. Sejauh ini nggak ada sih. Dan saya malah merasa Thailand itu paling aman sih. Motor parkir di luar apa dan lain. Helm taruh nggak ada yang ambil. Aman sih. Itu memang harus diakui memang kalau mungkin kalian ada yang penasaran bahwa di negara kita itu memang jauh lebih tidak aman daripada di Thailand ataupun di Malaysia. Itu apalagi kalau misalkan kita riding malam, resikonya jauh lebih kecil daripada
ketika riding sendiri di Indonesia. Ya. Itu satu, dan yang kedua mungkin ini sebuah stigma dari orang kita sendiri ya, dimana mungkin sudah tertanam bahwa kalau malam sepi itu adalah tempat yang berbahaya. Sedangkan di tempat kalau kita begitu masuk ke Malaysia sepi malam nggak jadi masalah. Karena kan musuh kita itu biasanya cuma dua, kalau nggak manusia hantu. Iya, benar. Entah kenapa begitu mungkin udah lewat daripada itu udah nggak ada cerita-cerita kayak gitu lagi. Nah, dan mungkin ini satu yang menarik. Istri saya ini yang megang kamera ini, dia selalu ngomong kalau kita bisa mengendarai di Indonesia, itu kita pasti bisa mengendarai di negara lain. Ya, betul. Sejauh ini perjalanan sampean, menurut sampean betul apa enggak? Oh, benar banget. Jadi di ini kalau saya pribadi, begitu saya masuk ke Thailand, memang super easy lah, dari semuanya itu nggak ada seruntuler kalau dalam bahasa Jogja itu, orang yang tiba-tiba nyelonong keluar itu nggak ada. Terus polisi tidur itu nggak ada. Iya, itu nggak ada. Jalan yang tiba-tiba ngeprank lubang gede gitu, ternyata nggak ada. Skill berkendara orang Indonesia itu sudah nggak bisa diragukan lagi. Betul. Sangat setuju. Dulu istri saya ini sampai ini loh Mas, dia takut karena pas di Indonesia aku naik mobil itu kan jarang, nyetir sendiri itu jarang. Pas aku bawa mobil ini sini gitu, dia ngomong, kamu yakin nggak? Begitu udah masuk jalan, wah kalau kayak gini mah sepele. Kita kemarin ada cerita itu. Kemarin kan kita di Malaysia dikawal sama rombongan Tinek. Ya. Kita lewat malam di mana itu? Di Cameron itu. Ya. Jadi lewat malam, dan itu memang lumayan belokan-belokan lah. Kayak Ipo ya. Mereka antri semua di belakangnya ini kan, takut nyalip. Ya. Nyalip. Kita ya kan, wah ini biasa ini. Dan patokan kita kan kalau belokan, kalau ada cahaya, paling enak malam lah. Kalau ada cahaya berarti ada orang, ada mobil dari sana. Mereka nggak berani. Pokoknya kalau nggak kelihatan di depan kepalanya itu, dia nggak mau nyalip. Ikut semua sama kita. Pas selesai sampai di kota, mereka bilang, apa deh bilangnya? Bagus ya cara ride-nya. Bukan bagus, memang kita sudah terlatih dengan hal-hal kayak gitu. Betul. Ya, memang itulah skill orang Indonesia. Itu ini satu hal yang mungkin ini buat kalian nih, para Indonesia, jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu lemah atau nggak bisa apa-apa. Mungkin kalian lemah nggak bisa apa-apa kalau di Indonesia. Keluar negeri itu jadi luar biasa. Gokil. Contoh paling sederhana nih, kalian nggak bisa ngapa-ngapain deh, tapi bisa njabut rumput. Itu udah bisa jadi tukang kebun. Itu real udah bisa jadi tukang kebun. Skill di sini itu. Jadi skill. Kalau kata teman saya itu, dia ada teman saya yang pernah tinggal di Amerika itu, dia ngomong kayak gini. Kamu tahu nggak, mau masang lampu bohlam itu kalau di Amerika itu harus ngundang handyman. Itu $70 deh. Kayak gitu. Nah, itu kalau di Indonesia itu semua orang, ibu-ibu aja udah bisa masang itu basic gitu. Kalau nggak bisa ini atau gimana gitu. Nah, itu buat kalian nih, semangat loh. Kalian itu sebenarnya luar biasa, cuman kadang tidak pada tempatnya aja. Iya. Tidak pada tempatnya. Nah, oke. Ini satu pertanyaan terakhir. Kita tadi udah bahas biaya, kita udah bahas ini. Nah, pendapat Mas Daeng tentang maraknya orang Indonesia yang kepengen ke Mekah, ke ini, tapi kan kita tahu kalau kita lihat ada di berita yang di viral, ada yang mau naik kapal pakai galon, terus ada yang mau jalan kaki, ada yang ini. Menurut Mas Daeng sebagai salah satu pelopor mungkin ya yang mau ke Mekah, itu bagaimana? Yang pertama, kalau untuk yang jalan kaki sebenarnya saya nggak berani komentari ya. Itu pilihan mereka. Jadi untuk sekarang kita mendoakan mereka aja lah sampai ke tujuan mereka.
Khusus mungkin buat teman-teman yang mau naik motor aja lah. Jadi sangat mungkin kalau teman-teman mau naik motor ke Mekah, ada jalannya. Cuman ya itu tadi, ada aturan-aturan, ada berkas-berkas yang harus kalian siapkan kayak gitu. Jadi sudah ada jalannya ya, kalian harus punya karnet dan kalian sudah harus memikirkan. Yang paling penting juga itu mikirkan rute sebelum kalian jalan. Jadi jangan anggap ya sama kayak kalian keliling mau keliling Indonesia dan lain-lain. Orang Indonesia itu jiwa sosialnya tinggi banget ya. Jangan khawatir, keliling aja. Orang baik tuh di Indonesia banyak banget. Nggak mungkin mati kelaparan di Indonesia. Ini kalau mau ke Mekah ini negaranya orang kan. Jadi harus dipersiapkan dari berkas. Ya dari segi keuangan juga harus dipikirkan matang-matang, harus dirincikan dulu, dihitung dari jauh hari. Kalau enggak mungkin bertanya yang sama teman-teman yang udah jalan sebelumnya, kira-kira menghabiskan biaya berapa, dan siapkan juga biaya-biaya terduga. Kita nggak tahu, soalnya mungkin teman kita yang sebelumnya lewat itu nggak makan biaya, bisa jadi kita lewat itu makan biaya. Jadi setiap negara itu punya aturannya sendiri-sendiri dan itu bisa berubah dalam setahun, jangan ke setahun. Ya. Mungkin dalam setahun itu bisa berapa kali. Bulan. Nah, itu dia. Nah, itu yang tadi saya bilang harus betul mempersiapkan dana lebih untuk itu. Tadi kembali rutenya harus udah diurut sebelum berangkat, lewat sini, plan B-nya kalau ini gagal lewat sini dan lain. Terus biayanya berapa? Terus negara-negara mana yang kita lewati itu yang membutuhkan visa dan lain, apakah bisa apply-nya di sana atau apply-nya harus di Indonesia dan lain, itu sudah harus dipelajari dulu sebelum berangkat. Kalaupun itu sudah disiapkan semuanya dan lain, kalaupun ada kendala yang ketemukan di jalan, nah itu bukan kuasa kita. Yang penting sebelum berangkat kita siap dulu. Gitu. Itu sih. Nah, jadi itu yang satu hal yang sebenarnya saya pengen ini dengan Om Daeng ini yang pengen saya sampaikan adalah ketika kita mau kemanapun ya, kita mau kemanapun nih, entah mau ke Mekah, mungkin mau ke Rusia, mungkin mau keliling dunia ya kita, karena mungkin ada mungkin ada yang terinspirasi sama Om Daeng, yang ada terinspirasi dari rider-rider dari Indonesia yang lain yang udah keliling dunia. Poin utama itu adalah persiapan, dan persiapan ini nggak cuman masalah persiapan secara finansial, tapi harus persiapan secara keilmuan ya, bahwa Om Daeng pun harus cari tahu dulu nih bahwa 2 tahun saya persiapan. Nah, ini 2 tahun loh. Ini berarti dalam 2 tahun ini berarti kan Om Daeng sudah mempersiapkan bahwa misalkan di Malaysia nanti yang harus diurus nanti adalah seperti ini, di Thailand adalah seperti ini, di Laos nanti seperti ini, di Cina itu udah ada gambaran nanti yang harus digambaran di situ. Nah, itu harus ada risetnya. Nah, itu gitu. Nah, itu pun kadang apa yang sudah kita persiapkan secara knowledge pun itu kadang di lapangan bisa beda kan gitu. Nah, itu kayak gitu. Itu yang finansial, kemudian yang kedua adalah knowledge, itu important, dan yang ketiga ini mungkin secara kalau saya bisa bilang ini secara mental ya. Mungkin dari Om Daeng ada lain nggak selain 2 ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Cukup itu sih. Cukup ya, itu ya. Pokoknya intinya nggak ada yang nggak mungkin. Tapi itu tadi harus perhitungan, betul. Nggak ada yang nggak mungkin, mau ke ujungan pun bisa. Ada perhitungan. Tetap semuanya ada jalannya. Tapi harus perhitungan, nggak ujuk-ujuk langsung berangkat juga dan lain-lain. Betul. Mungkin satu lagi nih yang penting ya. Mengingat orang Indonesia itu tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya itu rada kurang. Nah, ini mohon maaf, bukannya mau bicara, tapi memang sebaiknya ada karena ini sangat penting di imigrasi. Benar. Kalau saya kan nggak pernah touring lintas negara, tapi saya masuk ke sana kemari, dan bahasa Inggris ini bagi saya itu adalah minimal yang sangat modal minim, karena kalau ditanyain sama ini pelangah-pelongoh dan lain sebagainya itu bisa habis di imigrasi, dan di imigrasi bisa itu membatalkan kita untuk masuk juga. Nah, bisa membatalkan untuk masuk. Nah, ini mungkin bagi kalian yang tidak tahu, saya melihat kemarin ketika saya pulang dari Vietnam itu ada beberapa orang yang dia reject alias deny entry untuk masuk ke
Bangkok itu karena dia tidak paham apa yang dikatakan oleh orang imigrasi. Itu seperti itu. Mungkin gitu aja Om Daeng. Ini saya sangat berterima kasih udah mau mampir sampai ke Chiang Rai, ini luar biasa. Sumpah ini orang Indonesia pertama yang saya temui di Chiang Rai sini. Ini luar biasa dan saya mendoakan nanti semoga jalan lancar dan semoga ketika masuk Iran udah semoga ya gitu. Semuanya. Nih. Mungkin ada sepatah dua kata yang perlu untuk penutupan. Pokoknya gas terus saja. Gas terus saja ya. Nah, kalau saya cuma mau ngasih satu kata yaitu poinnya itu adalah journey, bukan destination. Kalau poinnya itu mungkin logika kita baru akan ketemu. Karena kalau poinnya destination, mau naik motor, jalan kaki, naik mobil, paling ngirit itu tetap naik pesawat. Jadi seperti itu. Kayak gitu aja. Semoga kita doakin semua ya Om Daeng dan Mas Sun ini sampai tujuan dengan selamat. Amin. We need help. You can use help.